Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam merdeka belajar bagi kita semua sebagai insan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Perkenalkan, saya bernama Rifka Zuanda, SHMH, dosen tetap di UNU Sumbar dengan NIDN 1009107403 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora dengan mengampu mata kuliah Hukum Pidana. Pertama kali saya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah sampai hari ini masih selalu diberikan kesehatan, kesempatan, kesempurnaan serta hidayah dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPT UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan untuk kelengkapan Smart Sertifikasi Dosen tahun 2024. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Hukum Pidana bagi mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum dengan kode mata kuliah HUK 180204 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dan mahasiswi di Prodi Ilmu Hukum pada semester 2 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS berdasarkan kurikulum Prodi Ilmu Hukum. Tujuan dari mata kuliah Hukum Pidana ini adalah agar mahasiswa mampu memahami bahwa hukum pidana tersebut merupakan hukum yang berisi tentang perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap warga negara Indonesia ataupun oleh orang lain. Nah, apabila ada orang lain yang melanggar atau warga negara yang melanggar aturan-aturan yang terdapat dalam aturan hukum pidana tersebut, maka akan dapat dikenai sanksi, baik sanksi kurungan badan ataupun sanksi denda. Nah, ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan oleh si pelaku atau oleh warga negara yang bersangkutan. Selanjutnya, terhadap mata kuliah Hukum Pidana ini, saya juga menyajikan tentang bagaimana menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dapat tercipta rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga negara, baik secara individu maupun secara berkelompok, tanpa memandang ras, suku, maupun agama, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai equality before the law atau persamaan di depan hukum, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi warga negara maupun bagi mahasiswa itu sendiri sehubungan dengan mata kuliah Hukum Pidana tersebut. Nah, terhadap perkuliahan ini, media yang saya pergunakan dalam proses belajar mengajar itu adalah Learning Management System atau LMS. Nah, selanjutnya, sehubungan dengan materi perkuliahan hukum pidana ini, maka bahan-bahan yang saya ajarkan antara lain pertama, yaitu gambaran umum tentang hukum pidana. Yang kedua, tentang sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Ketiga, azas-azas hukum pidana. Keempat, tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Kelima, tentang kejahatan dan pemidanaan. Keenam, tentang aturan-aturan dalam pemidanaan. Ketujuh, tentang daya paksa menurut KUHP. Kedelapan, tentang jenis-jenis hukuman pidana. Yang kesembilan, tentang ilmu bantu dalam hukum pidana. Yang ke-10 tentang penafsiran atau interpretasi dalam hukum pidana. Yang ke-11 bentuk-bentuk delik kejahatan dalam hukum pidana. Yang ke-12 materinya tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
Yang ke-13 materinya penanggulangan kejahatan atau yang disebut dengan residivis. Yang ke-14 tentang peniadaan hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap jiwa yang cacat. Nah, sebaliknya terhadap pertemuan dalam mata kuliah hukum pidana ini, saya melakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, dari 16 kali pertemuan tersebut, 14 kali pertemuan itu dalam bentuk proses belajar mengajar. Nah, 1 kali pertemuan itu dalam bentuk UTS dan 1 kali lagi pertemuan itu dalam bentuk UAS. Nah, selanjutnya metode yang saya pergunakan dalam perkuliahan hukum pidana ini itu adalah DAA, ya, yaitu Delivery Interaction Assessment. Nah, artinya di sini adalah delivery menyampaikan materi ajar terhadap proses pembelajaran yang akan dimulai. Maka saya akan menghubungkan bahan ajar yang terdahulu dengan materi yang akan dibahas pada hari tersebut. Nah, ini bisa melalui media PowerPoint untuk kelengkapan proses belajar mengajarnya. Nah, sehingga di sini referensi yang saya pergunakan sehubungan dengan bahan ajar tersebut itu bisa melalui buku-buku sebagai pendukungnya. Nah, di sini buku yang saya pergunakan adalah buku karangan Amdi Hamzah, yaitu tentang hukum pidana dan azas-azas hukum pidana. Yang kedua, buku karangan Bambang Waluyo tentang pemidanaan dan pidana. Yang ketiga, buku karangan Mulyatno tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, serta tidak tertutup kemungkinan juga bisa melalui artikel yang sudah dipublish di jurnal terkait dengan bahan materi yang diajarkan. Nah, poin yang kedua adalah itu melalui interaction. Itu saat perkuliahan berlangsung, itu antara dosen atau saya itu bisa melakukan sesi tanya jawab dengan para mahasiswa. Nah, ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bisa diajarkan sehingga mahasiswa bisa berimprovisasi, bisa berekspresi dalam setiap proses perkuliahan yang sedang berlangsung. Nah, yang ketiga adalah asesmen. Nah, ini merupakan setiap melakukan tanya jawab, maka saya dapat menilai mahasiswa tersebut terkait tentang bahan ajar, itu dia bisa memahami materi yang diajarkan. Nah, terhadap asesmen ini dihubungkan dengan materi yang diajarkan, itu pada akhirnya bisa melalui dalam bentuk kuis. Nah, kuis ini itu bisa dilakukan secara tertulis dan bisa dilakukan secara lisan. Nah, ini semata-mata adalah untuk melihat ketercapaian atau evaluasi ketercapaian dalam mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya dalam hal ini penilaian yang saya lakukan terhadap mahasiswa dalam mata kuliah hukum pidana tersebut pertama adalah yaitu tentang kehadiran 20%, tentang tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, dengan adanya presentasi-presentasi terhadap nilai-nilai yang diberikan kepada mahasiswa tersebut, itu saya bisa menilai tentang keberhasilan dari seorang mahasiswa dalam 1 semester perkuliahan terhadap materi atau perkuliahan yang sudah diambilnya. Baiklah, untuk selanjutnya sehubungan dengan mata kuliah hukum pidana tersebut, saya akan membuatnya dalam bentuk video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Adalah mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada hari ini pada pertemuan yang ke-9 dalam mata kuliah hukum pidana. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita lanjutkan kembali perkuliahan hukum pidana,
Yang mana hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Ya. Di sini Bapak lihat hadir semua ya. Ya. Adrizal, Palid, Vino, Vivi serta yang lainnya. Ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini kita hadir semua. Ya. Nah, baiklah mahasiswa dan mahasiswi yang hadir pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan, tolong saudara isi absen ya. Silakan diisi absen dulu ya. Sambil berjalan absennya ya. Nah, baiklah mahasiswa dan mahasiswi, sekarang kita perkuliahan mata kuliah hukum pidana. Kita masuk ke pertemuan yang ke-9 yaitu tentang azas-azas dalam hukum pidana. Nah, terhadap azas-azas ini ya, itu saudara sudah pernah membacanya atau memahaminya terlebih dahulu sebelum ini dibahas? Untuk memahami mungkin pernah Pak, tapi kalau untuk membaca cuma kilas-kilas saja Pak. Oh, sekelas saja ya, Rizal ya. Kalau Palid gimana? Udah pernah apa paham tentang ini sebelumnya atau baru ini? Masih kurang ya. Termasuk yang Vivi juga seperti itu. Ya. Oke ya. Nah, jadi baiklah mahasiswa ya. Ini kita masuk tentang azas-azas hukum pidana ya. Nah, terhadap azas hukum pidana ini itu pertama adalah namanya azas legalitas. Ya. Nah, azas legalitas di sini adalah bahwa seorang warga negara ya, di sini ya, bahwa seorang warga negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya sepanjang warga negara tersebut melanggar peraturan perundang-undangan sementara pada waktu itu undang-undangnya belum ada. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan azas legalitas. Ya, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Nah, intinya di sini adalah singkatnya ya, si A melakukan perbuatan pencurian atau melakukan pemerkosaan atau melakukan korupsi ataupun melakukan kejahatan pidana yang lainnya. Nah, pada saat si A melakukan kejahatan tersebut, ternyata undang-undang tentang kejahatan korupsi, pencurian, pembunuhan, asusila dan segala macamnya itu belum ada. Nah, dihubungkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP tentang azas legalitas, maka si A tadi tidak bisa diproses secara hukum. Ya, paham saudara semua? Paham ya? Nah, terhadap azas legalitas ini merupakan azas yang berlaku dan ada di Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan salah satu azas yang menciptakan ketertiban hukum, yang menciptakan rasa keadilan bagi warga negara Indonesia. Ya. Nah, terus terhadap azas-azas ini ya, juga dibahas ini absen sudah semua. Sudah ya? Oh ya, sudah semua ya. Oke. Nah, terus terhadap azas-azas ini juga ada yang kedua, yaitu azas tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, azas pidana tiada tanpa kesalahan di sini itu kembali lagi Bapak sampaikan bahwa seseorang tidak bisa dihukum kalau tidak ada aturan atau dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Nah, contoh ya. Contoh si A dituduh atau diduga melakukan korupsi. Ini diduga. Nah, tetapi faktanya banyak saksi yang mengatakan bahwa si A tidak ada melakukan perbuatan salah sehubungan dengan yang dituduhkan terhadap korupsi tersebut. Nah, dihubungkan dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan, maka disinilah konkretnya bahwa orang tersebut tidak bisa dikatakan bersalah apabila tidak ada perbuatan salah yang dilakukannya. Ya, paham saudara? Nah, ada yang bertanya tentang ini? Ada mungkin Pak. Ya, silakan Adrizal. Apa yang saudara mau tanyakan? Pertanyaan ini Pak. Ya. Tadi ada di pasal 1 ayat 1 KUHP tadi Pak Ya. menjelaskan sepanjang undang-undang ditetapkan. Ya. Tetapi di sini kan demi mencari keadilan. Namanya Ya. mencari keadilan bagi masyarakat ya tentu apa Ya. namanya itu
apabila pasal-pasal tersebut sudah dirancang tapi belum disahkan pada tahunnya itu, dan ada kejadian kasus seperti itu, Pak. Oke, oke. Apakah bisa diproses, Pak? Oke, ya. Itu pertanyaan yang menarik ya. Itu kelihatan bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi begini ya. Eh, Analoginya seperti ini ya. Anak yang dalam kandungan ibunya ya, dia bisa dikatakan memiliki anak kalau dia sudah melahirkan. Ini analoginya. Nah, dihubungkan dengan pertanyaan Adi Rizal tadi, pada saat undang-undang ini masih dirancang atau masih diproses, taruh undang-undang korupsi ya, taruh undang-undang tersebut belum ada sebelumnya, terus dirancang, diproses oleh DPR, tahu-tahu ada orang yang melakukan korupsi. Nah, pertanyaan Adi Rizal tadi, itu jawabannya tidak bisa orang ini dihukum. Kenapa? Karena itu masih dalam rancangan. Ya, karena itu undang-undang tersebut masih dalam rancangan, belum diundangkan. Nah, untuk saudara pahami semua bahwa ya, seperti ini ya, bahwa undang-undang tersebut berlaku dan warga negara Indonesia tunduk terhadap undang-undang tersebut apabila undang-undang tersebut sudah diundangkan dan masuk dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Ya, maka setiap warga negara wajib tunduk karena dia sudah diundangkan, sudah disampaikan kepada warga negara Indonesia melalui lembar berita acara negara. Ya, nah ini dihubungkan dengan pertanyaan saudara tadi, Adirizal tadi, itu si A yang melakukan korupsi tidak bisa diproses secara hukum. Karena undang-undang korupsi pada saat itu masih dirancang. Dan si A ini bisa diproses secara hukum kalau undang-undang korupsi tersebut sudah dikeluarkan, ya, sudah dikeluarkan dan juga sudah diundangkan dan masuk dalam berita lembar negara Republik Indonesia. Nah, inilah yang dikatakan setiap warga negara wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernah sudah mendengar seperti itu ya? Wajib tunduk. Walaupun warga negara tersebut dia tidak tahu bahwa undang-undang ini ada sebelumnya. Ya, dia tidak tahu bahwa undang-undang ini ada sebelumnya. Tapi karena dia disangka atau dituduh melakukan korupsi, maka dengan sendirinya secara otomatis dia manut-manut saja. Ya, dia apa? Dia memahami kalau undang-undang ini sudah ada dan segala macamnya. Ya. Nah, jadi inilah menariknya kalau kita bahas tentang azas legalitas atau tiada pidana tanpa kesalahan. Ya, paham Rizal? Nah, ada lagi yang bertanya? Ya, ya silakan. Ada yang tanya valid? Apa? Oh, di slide yang lain ya. Nah, oke. Nah, terus kita lanjutkan sedikit lagi ya tentang adanya azas teritorial ya. Nah, jadi azas teritorial ini adalah, coba baca, valid. 3. Asas teritorial atau pasal 2 KUHP. Hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial NKRI, termasuk pulau kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Ya. Jadi intinya di sini ya, untuk saudara pahami semua, bahwa azas teritorial ini adalah bahwa walaupun ada warga negara asing melakukan kejahatan dalam wilayah NKRI, maka dia wajib diproses secara hukum. Nah, kenapa? Karena inilah yang dikatakan dengan azas teritorial. Berlaku bagi semua peristiwa yang ada di Indonesia. Nah, apa bukti konkretnya? Yaitu ada warga negara asing yang melakukan transaksi jual beli narkoba, yang melakukan pembunuhan, ya ataupun asusila dan segala macamnya, maka bisa saudara lihat di televisi ataupun di media lainnya, itu mereka diproses secara hukum. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena inilah jawabannya, yaitu adanya azas teritorial, salah satu azas-azas dalam hukum pidana. Ya, nah jadi setiap
warga negara asing ataupun warga negara Indonesia sepanjang dia melakukan kejahatan dalam wilayah NKRI, maka dia wajib diproses secara hukum. Buktinya ada orang asing yang melakukan kejahatan di Indonesia. Ya, paham saudara? Boy, gimana Boy? Paham ya? Iya, Valid. Apa yang mau ditanyakan? Ya, tadi menjelaskan bahwasanya apabila ada orang asing melakukan kejahatan atau kriminal di wilayah Indonesia, maka dia akan dikenakan satu negara. Iya. Jadi yang pertanyaan tadi, apakah orang asing itu dihukum di wilayah Indonesia atau di negara? Oke, ya. Terima kasih Valid ya terhadap pertanyaan saudara ya, juga menarik pertanyaannya ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah bisa Bapak contohkan ada warga negara Filipina ya, dia warga negara Filipina dan warga negara Australia ya. Nah, dia melakukan kejahatan di Bali dengan cara melakukan transaksi jual beli narkoba ya. Salah satunya yang bernama adalah Mary Jane ya, Mary Jane ya. Pernah dengar ya firman ya? Saudara juga penyidik ya di Polsek Padang Selatan ya. Nah, Mary Jane ini dia sudah minta semacam gerasi ya, semacam gerasi ke presiden. Dia sebelumnya sudah dijatuhi hukuman mati. Ya. Nah, ini pertanyaan saudara tadi, dia tidak bisa dipulangkan ke negaranya. Nah, kenapa? Karena dia melakukan kejahatan atau peristiwa kejahatan pidana di Indonesia itu dalam wilayah teritorial Indonesia. Ya, tidak bisa. Jadi orang asing, dia warga negara Australia dan warga negara Filipina, melakukan transaksi jual beli narkoba, terus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan negeri Bali, maka ada kedubes Filipina dan Australia yang ada di Indonesia, ataupun pemerintahan Australia dan Filipina, datang ke pemerintahan Indonesia untuk memberikan hukuman bukan hukuman mati. Tetapi kesimpulannya itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan dalam wilayah NKRI, melakukan transaksi jual beli narkoba. Nah, termasuk juga orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri, ya, apakah itu pembunuhan, asusila, korupsi dan segala macamnya, maka orang Indonesia yang di luar negeri pun juga tidak bisa dibawa ke Indonesia untuk menjalani hukumannya. Ya, ada semacam marwah, ada semacam gengsi dan segala macamnya. Dan ini diatur di undang-undang. Ya. Nah, mungkin itu jawaban Bapak sehubungan dengan pertanyaan Valid Siregar tadi. Ya. Gimana Valid? Paham ya? Nah, jadi kalau sudah paham semua atau ada yang ragu atau ingin bertanya lagi? Walaupun tadi sudah ada yang bertanya beberapa orang. Ada lagi yang ragu atau yang ingin ditanyakan sehubungan dengan materi kita pada hari ini? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah ya. Nah, baiklah saudara dan saudari mahasiswa yang saya banggakan. Ini absen tadi udah semua ya. Bapak lihat semua ini hadir. Ya. Nah, terus sebelum kita akhiri perkuliahan, sesuai dengan kebiasaan kita kuliah sebelumnya, itu ada kuis. Ya. Nah, silakan saudara catat ya kuisnya ya. Nanti dikumpulkan di kertas ke Bapak. Ya, kumpulkan aja kertasnya ya. Nah, coba saudara tulis ya. Ya, segera ya. Buat nama lengkap saudara, NIM-nya dan tulisannya tolong diperbesar. Ya. Ya, cepat. Ya, cepat kertas selembar ya. Nanti berikan kertasnya ke Bapak ya. Nah, baiklah saudara. Pertanyaannya adalah ya. Itu pertanyaannya adalah kenapa orang asing ya cepat-cepat ya. Ya, tolong dengar semua ya. Kenapa orang asing pada saat melakukan kejahatan di Indonesia
itu tidak bisa dibawa ke negara asalnya. Ya, Pak ya. Ya, kenapa orang asing yang melakukan kejahatan pidana, ya, kejahatan pidana ini apakah itu pencurian, pembunuhan, asusila, korupsi dan segala macamnya, terus kenapa tidak bisa dibawa ke negara asalnya? Walaupun dia tidak tahu sebelumnya undang-undang itu ada di Indonesia, apakah itu tentang pencurian, pembunuhan, asusila, korupsi dan segala macamnya. Ya, nah itu kuis kita pada hari ini. Ini kuis ini salah satu adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Gimana Prapat? Udah bisa dijawab? Arif, gimana? Ya. Udah ada yang jawab. Ya, kertas pertanyaan cuma satu saja, nggak apa-apa. Ya, ini untuk mengingatkan saudara sehubungan dengan perkuliahan kita pada hari ini. Dan juga Bapak ini dalam bentuk evaluasi. Ya. Oke ya. Kalau sudah tolong dikumpulkan. Ya. Bagi yang sudah tolong dikumpulkan ke depan. Dah. Enggak apa kumpul. Enggak apa-apa kumpul aja. Dah. Bapak lihat ya. Oh ya. Beragam jawabannya ya. Ini saudara Boy gimana? Sudah? Oke. Ya. Tolong jangan lupa bawa apa namanya ya. Buat tanggal sekarang ya. Ini udah buat tanggal sekarang ya. Udah ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya. Makasih ya. Udah? Firman udah ya? Cynthia, Siska? Udah? Ya. Jadi udah dikumpulkan semua ya? Ya. Ya, sekali lagi ini adalah kuis. Kuis ini biasanya itu selalu Bapak berikan setiap akhir perkuliahan ya. Apakah itu secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, untuk hari ini kita buat secara tertulis. Ya. Nah, ini baiklah saudara dan saudari sekalian semua ya terhadap materi kita pada pertemuan ke-9 yaitu tentang azas-azas hukum pidana itu sudah selesai. Ya. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita juga bisa hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Nah, ini ya. Nah, berkemungkinan untuk perkuliahan hari Senin depan ya itu Bapak harap hadir semuanya karena kita juga akan melakukan kuis ataupun bedah kasus. Ya, bedah kasus ini juga bagian dari bentuk kuis nantinya. Ya, paham semua ya? Ada lagi yang ragu atau yang dipertanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada pertemuan ke-9 hari ini? Nggak paham semua ya? Nggak ada yang gagal paham ya? Alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah mata kuliah hukum pidana 3 SKS pada pertemuan yang ke-9 hari ini sudah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih dan akhir kata saya sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum pidana Rifka Zuhada mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walaupun muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.